Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Mutakin dengan NIM 192102211. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya, yaitu perancangan website penjualan pakaian menggunakan framework Laravel pada toko Fadil Muslim Pontianak. Oke. Di bagian latar belakang, permasalahan Fadil Muslim dalam mengembangkan suatu website penjualan, yaitu kendala masih belum memanfaatkan teknologi web dalam menjalankan proses bisnisnya. Dan fasilitas website dapat diterapkan untuk penjualan pada Fadil Muslim Pontianak agar dapat memudahkan dalam menjalankan proses bisnisnya serta memudahkan pelanggan dalam bertransaksi secara online. Tujuan dengan adanya fasilitas website penjualan dapat membantu dalam proses pemasaran dan penjualan. Dapat mengambil manfaat dari yang harganya murah, pencarian lebih cepat, dan pilihan produk tanpa harus datang secara langsung ke lokasi toko. Selanjutnya, penerapan website dalam penelitian ini akan merancang website penjualan pada toko Fadil Muslim Pontianak. Framework website penjualan ini menggunakan framework Laravel. Website penjualan ini menggunakan konsep MVC, yaitu Model View Controller, yang merupakan pola arsitektur pada website. Perumusan masalah. Bagaimana perancangan website penjualan pakaian dengan menggunakan framework Laravel pada toko Fadil Muslim Pontianak? Batasan masalah. Penelitian ini hanya akan merancang website penjualan online pada toko Fadil Muslim Pontianak yang dilakukan kali ini. Bagaimana menghasilkan sebuah website penjualan dengan menerapkan framework Laravel yang akan dibuat untuk toko Fadil Muslim Pontianak. Ruang lingkup penelitian, yaitu membuat sebuah metode content-based filtering pada website penjualan toko Fadil Muslim Pontianak dengan menerapkan extreme programming dan menggunakan UI/UX design sebagai desain awal prototype dan bahasa programan PHP dan MySQL. Yaitu yang pertama, UI/UX design sebagai desain awal untuk rancangan pada website. Yang kedua, DBMS, PHP, dan MySQL itu untuk database server pada website. Dan yang ketiga, metode perancangan perangkat lunak, yaitu langkah-langkah untuk pembuatan website dalam itu, yang itu namanya extreme programming. Dan tujuan penelitian, menghasilkan aplikasi penjualan toko Fadil Muslim Pontianak secara online dengan memanfaatkan framework Laravel. Mengembangkan metode MVC pada website penjualan online yang didesain untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan. Menarik minat untuk tampilan website yang dibangun diharapkan dapat mendapatkan hasil yang baik untuk pengguna, dan perbaikan serta meningkatkan produktivitas pekerjaan dengan sintaks yang bersih dan fungsional pada website. Di metodologi penelitian, yaitu bentuk penelitian menggunakan studi kasus, metode penelitian menggunakan desain riset, yaitu pemecahan masalah yang berupaya meningkatkan kualitas pengetahuan manusia melalui penciptaan artefak yang inovatif. Di dasar ini terdapat 6 tahapan, yaitu problem identification and motivation, define object of solution, design and development, demonstration, evaluation, and communication. Metode pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode penelitian. Bahasa program mengimplementasikan desain perangkat lunak tersebut ke dalam coding menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, PHP, CSS, dan HTML. Metode perancangan perangkat lunak yaitu extreme programming, coordinate system, unified modeling language, yaitu case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Pengujian perangkat lunak yaitu menggunakan whitebox testing. Ini adalah tampilan perancangan antarmuka front-end website. Dan ini adalah perancangan antarmuka back-end website. Oke, di sini saya akan mendemokan programnya. Di sini tampilan home untuk bagian front-end-nya. Terdapat tampilan banner dan kategori.
dan di bawahnya yaitu produk. Seperti ini tampilannya. Dan di sini ada kategorinya, bisa kita lihat setelan koko, celana, gamis, kopiah atau peci. Oke. Selanjutnya di bagian produk, ini produknya untuk bagian semua produk, dan ini bagian kategori ada 4, yaitu kopiah, gamis, celana, dan setelan koko. Login. Ini di sini login untuk pengguna harus mendaftar terlebih dahulu. Di bagian buat akun ini terdapat 4 form, yaitu nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Pertama-tama kita harus mengisi nama lengkap kita, itu oke. Sekarang kita daftar. Oke, berhasil daftar. Oke, akan saya lanjut di bagian di sini. User sudah melakukan login, dan saat user ingin membeli suatu produk, itu contoh saja kita melihat di bagian kategori dulu. Misalnya pengen membeli setelan koko, misalnya koko muslim modern ini, kita klik dulu. Habis itu di bagian tambah keranjang kita tambahkan. Habis itu kita masuk ke dalam proses to check out, dan kita akan menampilkan, sistem akan menampilkan sebuah halaman billing detail, dan harus mengisikan form-form yang ada yang sudah tertera. Nomor HP, masukkan provinsinya, yaitu di bagian mana nih, misalnya Kalimantan Barat. Nah, ini Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. List detailnya di jalan, misalnya Jalan Ayani. Oke, kurirnya JNE, dan ini masuk ke shipment method nih. Bentar. Kita ganti aja lah di bagian Kabupaten atau Pontianak aja lah. Oke. Tuh, nanti bakal muncul seperti shipment method ini adalah biaya ongkir dari pengiriman kita. Oke, lanjut klik place order. Habis itu sudah berhasil membuat pesanan. Habis itu masuk ke bagian detail. Ini adalah invoice yang kita tadi lakukan, pengisian form tadi. Oke, ini udah ada tertera totalnya, ongkos kirimnya. Itu lanjut ke proses payment, pembayaran. Sini saya akan melakukan pembayaran melalui bank transfer dan melalui ATM BCA. Oke, sini masuk sudah kan? Itu yuk. Setelah itu bakal dialihkan ke bagian admin. Pertama-tama kita logout dulu.
itu login untuk masuk ke bagian adminnya, yaitu dashboard. Oke, masuk. Nah, ini adalah tampilan untuk bagian backend-nya, yaitu dashboard admin. Di bagian dashboard admin ini ada berupa data pesanan untuk bulan ini, serta produk dan pelanggan. Di bawah ini adalah grafik penjualannya tahun ini. Dan di bawah ini ada order terbaru yang barusan di order masuk, bakal tertera di sini. Oke, ini diagram transaksinya, dan ini bagian untuk list produknya. Oke, di bagian menu admin ini ada pelanggan. Ini tertera pelanggan yang sudah melakukan registrasi. Oke, sudah tertera di sini. Untuk bagian master, ini adalah untuk mengelola kategori pada saat ditampilkan di bagian front end untuk menampilkan atau menambahkan kategori yang ada di dalam website nantinya. Dan ini produk, ini termasuk data produk juga, dan bisa ditambahkan di dalam bagian backend ini untuk ditampilkan di bagian website front end-nya. Oke, di sini tertera pesanan. Bisa kita lihat semua pesanan tertera ada di sini untuk bulan ini. Nah, ini sudah tertera pesanannya, dan coba kita lihat untuk bagian aksinya di detail. Nah, di sini ada tertera ordernya, invoice-nya yang sudah melakukan pesanan dan selesai. Ini bagian order track untuk notifikasi pembelian. Dan di sini bisa kita input nomor resi untuk bagi yang sudah membayar. Jadi nanti kalau yang sudah membayar, bisa kita kasih nomor resi untuk dalam pengiriman barangnya. Dan ini untuk send invoice via mail, ini harus emang email asli untuk bisa mengirim notifikasi order yang masuk akan masuk ke email pelanggan. Seperti kita contohkan adalah di bagian punya saya ini, mana tadi ya, tanggal 2023. Terus ini aja. Nah, ini kan, ini terdapat email asli saya di dpnk1.com. Coba kita klik send invoice via mail. Ini akan terkirim ke emailnya langsung oleh pelanggan tersebut. Nah, itu invoice email terkirim ke dpnk1.com. Oke. Habis itu terakhir di bagian pengaturan aplikasi dapat kita rubah untuk bagian application name-nya, nama aplikasinya. Ini untuk logo aplikasi bisa dipilih di file ini. Kita mau kasih logo yang kayak gimana, silang. Oke, ini alamat pengirimannya. Saya buka juga ini. Alamat pengiriman ini saya sesuaiin dengan Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Oke, lanjut bagian PPT-nya. Jadi hasil akhir untuk penelitian ini adalah kesimpulan dan sarannya, yaitu berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dalam penelitian ini, Fadil Muslim adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan pakaian yang kegiatan pengelolaan data penjualan masih
dilakukan secara konvensional, dan pada website yang dibangun sudah cukup memberikan solusi mengenai permasalahan yang terjadi. Namun website yang dibangun masih belum dapat dikatakan sempurna, serta alternatif dari penelitian ini adalah memperoleh pengembangan website penjualan pada Fadil Muslim dimulai dengan cara analisis terhadap kebutuhan. Oke. Segitu sekiranya dari presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, harap dimaklumin, mohon dimaafkan. Untuk Bapak dan Ibu dosen, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.